السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah sholat isya, sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia, yaitu masjid. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah dengan sesungguhnya. Dan pada saat ini pula kita sudah beberapa hari menjalankan puasa, tetapi banyak juga di antara kita puasa tetapi subuhnya hilang. Padahal pahala sholat subuh dengan Ramadan ini masih besaran pahala sholat subuh. Karena apa? Sahurnya terlalu kenyang, akhirnya pengen istirahat sebentar aja, ternyata bangun jam 7. Akhirnya puasanya tetap diteruskan tapi dalam keadaan lapar, haus. Tetapi pahalanya lapar dan haus ini masih besaran pahalanya sholat subuh. Maka dari itu, seperti yang saya sampaikan tadi, mari kita laksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, jadda wa jadda. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya. Sebagaimana dulu yang pernah saya sampaikan, puasa kita jangan sampai seperti puasanya ular, tetapi jadikan puasa kita sebagaimana puasanya ular. Kalau puasa ular, kita benar berpuasa, menahan lapar, haus, mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi apa? Ular ketika berpuasa itu tidak makan, tidak minum. Kalau ada tikus liwat, ular masih mau. Apa kita juga seperti itu? Kemudian ular ketika puasa dan setelah berpuasa sifat karakternya sama, tidak ada perubahan. Setelah berpuasa, siapa yang bisa menundukkan ular? Tidak ada yang bisa. Sifat karakternya ya seperti itu, tetap keras, tetap berbisa. Kemudian sebelum berpuasa dan setelah berpuasa makanannya tetap ya tikus, ya kodok, dan seperti itu aja. Kemudian setelah berpuasa sifat karakternya ular, namanya tetap ular, tidak berubah. Kemudian kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, kita berpuasa dan setelah berpuasa, setelah Ramadan, sebelumnya bobotnya 35 kilo, setelah Ramadan hari raya 55 kilo. Itu puasa yang sangat berhasil. Kalau puasanya berhasil, itu
itu semakin berpuasa semakin dijaga makanannya, minumannya, kesehatannya, dan setelah berpuasa itu sehat jasmani rohani. Kemudian kalau puasanya ulat kalau sedang berpuasa luar biasa. Sebelum berpuasa rakus, itu sifatnya ulat. Makan apa aja ada pohon dodong. Kalau daunnya lebat, kalau ulat sudah waktunya makan, siang malam tidak berhenti. Itu karakternya ulat. Tetapi ketika ulat itu sudah selesai urusan makannya, dia berpuasa, dia mengurung dirinya dengan kepompong, dia tidak akan tergoda oleh apa-apa yang ada di dekatnya, dan benar-benar sungguh-sungguh berpuasa, menutup nafsunya, nafsu makannya, nafsu dari pikirannya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai berpuasa, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kalau kita berpuasa sungguh-sungguh sebagaimana puasanya ulat, ketika sudah berpuasa membungkus dirinya sungguh-sungguh, ulat berubah namanya menjadi kupu-kupu. Kalau ulat tetap ulat. Kalau ulat ketika selesai berpuasa namanya saja berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya juga sudah berubah, bukan dedaunan lagi, tetapi makanan yang menghisap, makanan yang halal, yang bersih, yaitu sari-sarinya bunga madu. Kemudian ketika selesai berpuasa, ulat karakternya sudah berbeda, dan ulat bisa terbang kemana-mana, diberi kebebasan oleh Allah. Yang sebelumnya menjijikkan, rakus, ketika menahan hawa nafsunya, mereka berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya baik, halal, kemudian bisa terbang kemana-mana dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Yakni ketika serbuk-serbuk itu disenggol dengan terbangnya kupu-kupu, serbuk itu akan berjatuhan, kemudian jadilah tanaman-tanaman berikutnya. Itulah kupu-kupu. Kalau kita meniru apa yang sudah digambarkan oleh Allah melalui kupu-kupu itu, kita seharusnya ada malu sedikit dengan kupu-kupu. Puasa kita harus jadda wa jadda, sungguh-sungguh. Ketika berbuka puasa dibatasi, jangan terlalu kenyang, sehingga melakukan sholat tarawih dengan ringan, tidak ngantuk. Biasanya kalau tarawih lemes, mulai dia ceramah dikit-dikit, dinglu, terus ngantuk, itu warga. Nggak nyindir. Ngomongin teko. Jadi ngomongin teko. Nah, ketika ringan menjalankan sholat tarawih itu, kalau di sini kan sudah dirubah ya, ketika 4 salam, yang menjalankan sholat tarawih 4 salam 8 rakaat, monggo melanjutkan sholat witir di belakang atau di rumah, monggo. Yang melanjutkan sholat tarawih 20 rakaat, cepet-cepet ngambil shaf di depan yang sudah kosong, ya. Biar tertib, biar kita tetap ada kebersamaan, ada kegembiraan dalam melaksanakan mengisi bulan suci Ramadan.
Ketika kita sungguh-sungguh, makanannya kita batasi, tarawih ringan, senang, gembira, kemudian tadarus, kemudian istirahat, dan sekarang tadarusnya pun juga sudah speaker jam 10 sudah dibawa. Sekarang bukan hanya dibawa, mulai kabeh sepi. Kalau dulu sampai jam 12 dulu, kalau Sabtu malam Minggu itu sampai subuh, itu dulu. Kemudian sekarang ditertibkan, tapi selalu mengikuti perkembangan zaman, dan kita nanti kita sesuaikan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian istirahat, banyak zikir kepada Allah, tadarus. Ketika jam 3 malam biasakan diri untuk bangun dan sahur. Kenapa Rasulullah menganjurkan sahur itu di akhir waktu? Karena kalau kita sahur lebih dulu, iki kok aku ketokane gak lelir gitu. Soalnya bukannya muarab. Akhirnya mari terawih ditutup nih, wis aku tak sahur saiki ae. Aku kuat aku. Mari terawih mangan meneh, kok datangi gak apa. Ternyata apa? Jam 2 disitulah tubuh kita memulai memproduksi kolesterol. Jadi kolesterol itu terbentuk dan mulai terbentuk itu jam 2 malam. Makanya orang kalau bangun tidur badannya rasanya kaku-kaku, jarinya kadang tungkainya itu buat melapak ini aja sakit. Nah, itu kolesterol. Jadi mentang-mentang kalau kita tukang pastu, bukan promosi tapi menyampaikan, cacanya betul guyung ini. Jadi kalau buka kita tidak berlebihan, insya Allah ketika produksi kolesterol itu tidak berlebihan, sehingga badan kita tetap sehat. Dan paru-paru itu mulai bekerja itu jam 3. Jadi supaya paru-paru kita ketika istirahat, paru-paru kita tidak bekerja karena penuhnya makanan tadi. Setelah paru-paru ini bekerja, makanya orang kadang perutnya sakit, ulu hatinya, itu karena paru-parunya juga keberatan dalam bekerja. Kita harus adil kepada tubuh kita. Kemudian kita jam 3 biasakan untuk bangun sholat malam. Gerakan sholat malam itulah yang menyehatkan kita jasmani, rohani. Dan sholat malam itulah cahaya kelak di alam kubur. Orang di alam kubur kalau tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat malam, ada makanan, ada sedekah. Kita pernah sedekah di dunia ini, kita pernah menjalankan sholat duha penuh dengan keberkahan, makanan banyak di alam kubur kita. Tetapi tahajud tidak pernah, ada makanan tapi gelap. Kingko dicoba, kingko coklat apa telek kucing, bingung. Makanya tahajud juga penting. Biasakan tahajud walaupun 2 rakaat. Makanya sholat malam, mari kita belajar nanti malam liburan di Masjid Al Khairat diadakan sholat malam liburan, sahur bersama. Tidak usah kayak makan sahur di rumah, nanti di masjid disiapkan. Terus habis sahur bersama, jangan pulang, iktikaf sambil nunggu sholat subuh. Habis sahur bersama pulang, lihat sepak bola, lihat film, lihat voli, Megatron. Habis itu ketiduran bangun jam 8, subuh hilang,
waduh, eman banget, nggih. Jatta wa jatta, sungguh-sungguh. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kita bisa laksanakan, bisa kita amalkan, sehingga dalam ibadah puasa kita diberikan puasa dan bisa mengisi ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.